الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Yang kita muliakan Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Raya Talago Kabupaten 50 Kota beserta seluruh jamaah yang telah mengabdikan diri kepada Allah mengurus masjid ini, pertama fisiknya untuk tempat kita beribadah, kemudian mengimarahkannya dengan adanya kajian-kajian Islam, ada kajian umum seperti malam ini yang sering ditulis di spanduk itu tabligh akbar. Kemudian mungkin ada kajian-kajian rutin yang dikhususkan kepada ustadz. Ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran kembali. Kemudian ada untuk anak-anak kita seperti yang ngaji tadi, tahfiz untuk menghafal ayat Quran. Dan mungkin ada juga kita adakan guru, kita datangkan mengajarkan penyelenggaraan memandikan jenazah sampai mengapani, sampai mensalatkan dan sampai menguburkan. Sebab kalau saya lihat di Padang, bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang menganggap pelaksanaan ijazah jenazah itu karajo ustaz. Kalau ijazah itu ada palsu, ada asli. Tapi ada orang mengaku berijazah asli tapi takwi mempejalian.
Ambo kok diminta gini kok bahas saja dari ijazah SD sampai ijazah sekolah kamu. Ambo peraguan saja. Kok nyampang palsu? Ya ciko buat terima aja. Anta ku ya anta. Ciko ijazah nanti agen sekolah. Jadi kalau indah warani membaca lihat tandonya ijazah dah. Ada ndak ibu-ibu dan itu bapak melamar kerja? Kalau ada mati saja. Orang sampai kini dek perangai awak tu. Mati. Ya kan? Ambo kok diminta lagi ni kan? Ketika Ustaz masuk kerja PT Semen Padang dulu, ada ndak ijazah? Ada, tolong bawa Ustaz, ambo bawa. Kok asli, kok basuh ijazah tu akan menerima sesarinya mah. Nyebagi di sekolah tu. Nah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, semua pengabdian kita, masyarakat Talago, mencerdaskan jamaah, melakukan kajian-kajian Islam, tambah membangun fisik masjid ini, saya doakan semuanya itu jadi amal saleh bagi masyarakat kita di sini. Amin. Ya Rabb. Kami doa lo di ibu-ibu bapak. Agiahlah Ustaz tu josado orang nampai Juliau pahalo sebanyak putaran roda auto dari Padang sampai ke Talago ya Allah. Kan tak balik na doa itu tu lah. Nyo tak pakai pinti tu mah. Ya kan? Agiahlah Ustaz tu jo kawan-kawannya pahalo sebanyak putaran roda auto dari Padang ke Talago. Ya kan? Tanya tu ibu-ibu jawab bapak tak itu saja. Tabayang Ustaz kau dari Padang. Itu sampai jam lebih ketiba risiko. Lawanan tian jo samba punju. Samba talue. Gulai tunjang basampu jo batang kaladi kamu. Dibasuh kamu namanya. Imam kau teman memanung na bentuk orang Jawa le mangkena le cantik. Nang kamu mu batang tale. Ya kan? Ada bahasanya celek kaladi. Ya kan? Kalau kaladi kau umumnya kata lidah apa? Tapi kalau kamu muda itu mengko kece orang tua-tua kaladi makin tua makin menjadi. Setelah kita puji Allah, ibu-ibu yang menunggu sehat, kami yang datang juga sehat. Alhamdulillah lah diletak lo di atas meja air putih mineral dan kemudian teh talua. Jangan celik-celik je kemari Pak untuk ambo kemana. Alhamdulillah. Ayat nambo baca untuk cerita kita malam kini itu surah Al-Hujurat. Kalau bahasa awak nan asli Al-Hujurat tu bilik. De orang kini namanya kamar. Jadi ada Al-Quran ko nama surahnya surah bilik. Nah lalu dalam bilik itu siapa? Anak daro je mana pulai. Itu nak lalu dalam bilik itu. Baru kau tahu Ustaz. Ambo ketika nikah dulu, kalau diantar dengan kawan-kawan, tu ditabuh apa-apa, rabano. Ana sampai naik tamu ke kata rumah, sambah menyambah sirih. Sambah menyambah kurang kamangke jamba minta maaf lo sudah tu nyambah sambah menyambah kamakan ya kan abikola selesai lo makan tu sambah menyambah ke pulang. Kaum muslimin ibu-ibu dan bapak-bapak diambo de anak daru ambo kolah ambo kenal saja dulunya anak mama. Orang sambah menyembah ke pulang tu berasa kawa ambo nak capek sudah. Ya kan? Sabuk ambo lah ingin masuk di bilik tu bapak.
Orang bersambah kok panjang loh Pak. Sampai ke janjangnya bersambah ya. Ya kan? Terakhir sambahnya nyokapai itu Sinai anak rantiku Pariaman menangis si pangka malapeh di pintu sialek kepai bayalan. Berasa kawambo orang tu nak pai dari rumah. Karena ingin masuk dilihat lalu masuk dilihat dong. Mana masuk dilihat kalau tak lalu. Jadi Al-Quran adalah surah dilihat. Kenapa begitu itu Pak? Dilihat tu kalau Allah masuk ke dalam ditutup pintunya. Tasawufnya enggak? Iya. Ada kece ko nang kadisampean di ruang tengah, ada nang kadibisian dalam bilik. Atau mengko di Minang niniak kita katumanggongan dua perpatih nan sabatang de alui kiliknya tibo de licin cayonya datang. Anan kadibue manurui alu aja patri. Jadi ibu-ibu nalah balaki jawab pak nalah babini kok kabacaka ajan di luar daki anak dalam dilihat senang ke ibu pecakaan lain terang ibu tu bacaka nasi lambi bacaka semelado asin atau dalam bilik jangan sampai terang ada anak. Jadi anak itu menjadi panutan bagi inyo awak tu kalau orang gaibnya tu akur. Jadi artinya kita hidup mengecek bakato tu babiliat-biliat ndak sembarang lah. Tapi kalau wirid gini gua aku biliatnya terbuka untuk umum orang Islam nana muah mendengar. Nyo ada orang Islam kau apa? Nyo ndak muah masuk mensaji kan? Nyo di bangku-bangku lapau saya, tapi nyo serius tu. Nyo dangan. Ada nak masuk mensaji kau sawanta ustaz ngaji urunya lalalo. Hanya lain masuk mensaji kau. Lebih-lebih nak pasanda tu. Itu dan bapa. Ikan. Sebab kalau lah masuk ke mensaji, tiga bisikan iblis nak dijago. Bisikan iblis dalam mensaji kau. Pertama kalau lah mulai ustaz tu mengaji biko cari tampek pasanda nanggak tagok tunjuan kaki je. Lain sehat badan. Lain. Apa panggilan surah Al-Hujurat tadi itu Ustaz? Wahai orang-orang yang beriman. Itu dulu. Sekarang kita diskusikan. Ada enggak kita yang masuk masjid ini yang tidak beriman? Ada. Semuanya beriman. Dan itu saya akui. Karena dengan imanlah kaki kita ringan melangkah ke sini. Dengan imanlah hati kita, ya Allah, Ustaz nang kami lihat dia petwa, nyo datang kata lagu, ya Allah. Sehatkanlah badan ambo kapai menangah kaji kumun saji raya beko. Atau panggilan iman. Hari Jumat patang apa nan kayun menggalek. Kayun tu baso-baso. Kalau bahasa Indonesianya laris galeknya tu banyak orang balanjo. Ari lah pukul 2 balik lewat 10. Tapi orang rami balanjo. Ya kan? Takana dewa hari Jumat. Takana hari Jumat, takana lo Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bay'. Wahai orang-orang yang telah beriman, jika engkau telah mendengar seruan azan di masjid atau engkau teringat hari ini adalah hari Jumat, 10 menit lagi waktu akan masuk, engkau tinggalkanlah jual beli, ditutup kadai pai awak ke musajid. Itu panggilan iman.
Tadi ibu-ibu lah memasak cukui segala sambanya, ya kan? Kita dipersilakan makan, tu panggilan iman. Bagaimana kau panggilan iman? Kalau ndak amu awak makan tadi, ibu ndak hati ibu-ibu pak. Ibu hatinya nyoba ya pantun. Payo kumbuah bakat tinggian, tampak nandari sari lama. Jalan raya ke Pekanbaru, lalu ke pasar Tanjung Pati. Nan jauhlah kami dakean, nan matahlah kami masak. Buya babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Jadi si anak satu makan tadi turang baiman, menyanangan hati ibu-ibu, ya kan? Anang kadua lah taimek lo nasi awak di rumah separui, ya kan? Awak dah dapat nasi sih. Siko. Mudah-mudahan menjadi amal saleh de ibu-ibu memberi kami makan tadi. Bagaimana kau bisa jadi amal saleh? Karena orang yang makan itu bertambah kuat. Kenapa? Di samping karbohidrat ada tadi namanya protein ikan kalui itu bu. Kini lah nyetukan namanya diorang diogurami. Tapi jangan dikana-kana ikan kalui itu lalu ditabek kalau orang taci nyosambu itu aja dikana itu kalau makan kalui, ya kan? Makan sedagiangnya mani. Sadonya kalau dikana ibu-ibu bapak-bapak ada rumah makan pak, sarangkai rumah makan tu je dapur. Apa ilah pak kelakang? Tetapi di dapur memasak tu, amaleh pak makan. Jadi nan baru rumah makan sebaiknya dapur tu berpisah je rumah makan. Ya kan? Itu apa-apa ini. Jadi kaum muslimin kok kepai mencari dapur orang rumah makan tu kelakang. Ya kan? Makan maklum. Kalau sudah makan kau balik kelakang. Dak bagara hanya di belakang rumah makan tu. Dan sababu tu lambo kecil apa? Dempo nang ngaji-ngaji ko mo kecil de pak. Di masjid senam datang mau tahu orang sedang azan, tu mo sapu ko tu. Dia banyak tingkah di masjid ko pasti mo sampo tu. Ya kan? Kalau hendak mo sampo mo tahu berdosa mo. Jadi biarlah gaib nampak dari mo kalau pandi pasti mo sampo. Ya kan? Tu mo sampo. Kalau orang tahu nak mau menunjukkan, ini apa doh? Berdosa. Ini ibu bapak. Jadi nan dipanggil de Allah dalam ayat tadi orang baiman. Tandonya karajo nan dilarang Allah tu barik de orang meninggalkan sebahagian besar karajo orang itu bah. Jadi surah Al-Hujurat tu panggilannya, oi orang nan baiman, tinggalkanlah baburuk sangko. Buruk sangko tu perbuatan dosa sebahagian adalah nindak. Jadi meninggal buruk sangko tu pak, itu banyak orang barik. Nambah bayona baburuk sangko ke Allah. De lah masjid tanaman awak limau ndak hidup lepadi ndak menjadi sawah lah yang keceknya Allah ko Maha Pengasih Maha Penyayang tapi ada hujan hari leh itulah beberapa sangko Allah karena hari kemarau bapak untuk kita ketahui kok lupa ambo kanan kok alun tahu ambo dia tahu. Ketika hari kemarau, cahaya matahari itu semakin kuat cahayanya, memanaskan air laut. Jadi sama jo ibu-ibu memasak air di dapur, ya kan? Akan panehnya 100 derajat, mengas anunya kata air itu, menguap. Kalau tidak dipadamkan api di atas 100 derajat itu bisa pariwat tu karyang begong. Jadi ketika hari panas, kemarau, itu Allah sedang membuai hujan. Nyopanehan air laut itu naik kate.
Kapatang Pak, ndak tanggung hitamnya langit di padang. Sampai 5 jam ndak taduh-taduh hujan. Itulah kamu hari panen. Jadi sadang hari panen, babayik sangko jo lawak Allah. Walaupun tanaman awak mati, padi di sawah ndak hidup. Karena Allah sadang membuat hujan. Yo kok doyo nan lumpuh yang bukan nang. Kalau lalamu hari paneh dia tiwa ko nang timbul, ya Allah, saya berterima kasih engkau sedang membikin hujan. Jadi air laut itu naik kate. Kalau dibaso namanya laba kumpunya dia teh. Kalau awak dia teh pesawat Pak. Iya kan? Pesawat itu lah tingginya nak kena hujan tu Pak. Selama kita awak dulu kan hujan ku turun dari langit gitu orang gaya Pak. Turun dari langit itu artinya dari atas. Ndak dari langit ya hujan terus. Iya kan? Kalau di atas pesawat awak lah maksimal tinggi pesawat tu hujan di bawah awak. Dia Pak kalau takut dia hujan tabang setinggi-tinggi. Ndak kena hujan terus. Iya kan? Jadi awan hitam kalau nyuk kandak dia Allah yo kandaknya. Awan hitam nalah tabuek selama hari paneh kini kambo turunan di padang alun di Telago deh. Orang Telago sabar sedulu. Jam berburu sangko kalah. Awak sama awak sebaburu sangko Pak gadang dosonya. Apalagi Allah nan mempunyai segalanya. Badan awak pun Allah punya, angguk awak Allah punya, tak ada awak cik je. Ya. Apa buruk sangko kau disuruh oleh Allah menjauhkan diri. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu, jauhkanlah dirimu dari buruk sangka, apalagi kepada Allah. Tapi di Allahnya bagi dua loh. Inna ba'da zanni ithmun. Sesungguhnya sebahagian buruk sangka itu adalah buruk sangka kepada orang lain, kepada Allah, kepada Rasul, kepada Nabi, kepada siapa saja. Itu dosa besar. Dosa besarnya bagaimana? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Samo dosonya jo makan bangkai orang mati. Ikan sekalolah musuh Pak. Ikan ko ikan nantanamona. Kalau di Riau patin, kalau di Kampar bawang, kalau di Payakumbuh 50 kota gurami atau kalau gariang, ya kan? Kalau di Padang sisir, bojo, ambu-ambu, sawak tu dakik dari pantai. Apa kalau indah orang Padang Pak, nyobantangan orang ikan tu 3, sisir, ya kan? Bojo, ambu-ambu, ndak tentu depan. Nyo sama bentuknya. Tapi balang-balangnya lain. Ya kan? Ambo nan taman mo nambot. Tiyo ambo pay manak balanjo kembali ikan lawi itu kalau baru nak kolam mahal. Dagiang pade, bangko pade dagiang nusatnya dia hampir nombak siang malamnya sabar saya. Kare dagiang. Ndak ada makan makanan pelet bajuang seorang. Ombaknya sonsong galombangnya lah nyolawan. Nah, itu ikan lawi. Ambonan neran tiok bertanya kalau menjual ikan tu ada sana mau. Kau namanya apa? Tamban je. Kau iko awu-awu aja. Kau iko ikan kaliang je. Iko namanya ikan puke. Iko tajak-tajak aja. Alat suang boboe pantun. Tamban awu-awu buncila kadang mato. Kalau sagan bawa mailak dari siko aja. Ada sana mau ikan. Ikan tu matilah lama walaupun ikan kau boleh dimakan bangkai ikan tanpa disembelih. Tapi kalau lah musuh ada muhawarat.
Orang berburuk sangka kepada siapapun sama je makan bangkai orang mati. Itu dosanya. Atau mengkon dipanggil orang beriman saja, ya ayyuhalladzina aman. Orang beriman ini Pak juga tidak bisa semuanya disamakan imannya. Orang yang beriman mencari ridha Allah itu ada tampaknya di ayat lain. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang beriman mengatakan Tuhannya Allah. Ya kan? Tsumastaqamu. Kemudian dia istiqamah dengan iman itu. Apa istiqamah? Ndak tarayu jo pangke, ndak tarayu jo pitih, ndak tarayu jo kedudukan. Nyo manusia go Pak, kata Nabi, ada 3 perubahannya kalau manusia ndak beriman. Pertama, kalau nyo dake penguasa, bantu-bantu inyo lah nang bupati. Berubah dirinya tu kalau nyo berkawan nyo pejabat. Biasanya sama-sama saja ada berkawan nyo pejabat, anyo lah rasa pejabat. Itu tandanya orangnya kurang arif, akalnya kurang jalan. Anan kedua, kalau orang tu jadi pejabat, mulainya nyo ndak sombong lah jadi pejabat, sombong. Atau yang ketiga, orang kaya mendadak. Kulai serupu bansek dulu tujuannya, atau akalnya jalan. Tapi kalau berubahnya jadi sombong setelah kaya, tu akalnya lah mati. Makanya orang beriman itu yang istiqamah. Ndak tapadayo jo pangkai, ndak tapadayo jo kekuasaan, ndak tapadayo jo pitih. Istiqamah. Ya kan? Banyak orang kini Pak nantak istiqamah. Asal berhadapan dengan pitih jo pangkai atau hilang istiqamahnya. Nyotuka sepantunnya semua datuk lalu mengalih. Ada datuk lalu dulu mengalih cuci parui Pak. Nyo orang kayu tanam. Tapi nyo suka memakai basuh pekumbul tu. Mengicik tiap hari wah nyo orang kayu tanam Pak. Pi basuh nyo pakai ramanya basuh pekumbul. Tagal licik kaulu, tagal lompang kadoda, kalau lah sompi pe itu, oh lihat pe-nya. Itu datuk lalu. Ada orang yang seperti itu. Aku ada cerita je. Jadi orang kalau imannya ndak istiqamah, mudahnya pindah-pindah kemanginan kan, mengkencang. Apa tu? Suatu kali di kampung antah barantah, panitia madakan lomba lari. Nan lari tikuih, nan tabang buruang. Di perlombaan mana kencang. Kalau Pak disuruh aja di juri ini kalau dapat. Kalau benda Pak. Nanti tabang nak diawasi Pak. Nanti lah lari itu loh. Gitu. Ya. Sabalun lomba ko dimulai, tibolah kalalawa. Bu, kalau di Talago kalalawa ko ano? Kalaluwang. Oh. Ayo, nanenggo kepalanya ke bawah Pak. Nyo kalau enggo di utang kayu, kepalanya nyo ke bawahan. Ya. Adi baso kelalawan. Kalilawe. Jadi tibo lanyo ke meja panitia. Pak, lebo lihat mo satu lomba cie. Lamo panitia mencari kalalawe ko. Ba mengkolamo na buat perhatian. Dan cari kepaluang gigiang talingoang sama aja manci. Pandai yang lari bisa aja. Dan pakai kaki aja. Tuang basayo bisa anta bang. InsyaAllah. Kalau ke satu orang bapacu, orang ke masuk manci atau masuk buruang. Jadi cicik belianya aja.
Ambo masuk buruang sana pak, dia ambo lacok tabang je. Ambali materai 10.000 je. Ampekan nan hitam di atas nan putih. Baso ang beko nak pindah-pindah. Ya kan? Nanya balik di kalau tekan dimulai lomba. Larilah kalau lawa ko tabang kalau lawa ko semuanya buruang. Bu. Oh, bu. Buruang tabang. Kalau lawa tabang. Beda tabangnya Pak. Nyo sama tabang ha? Kalau lawa cok bakayu apa? Aikon yang kejadian gerakan senang di orang mengepak sayap 1, 2, 1, 2. Kami di laman kantor kami itu senang. Kalau buruang Melayu itu sekali-sekali nyoba kayu aja. Kenapa? Kalau lawan nyoba tabang tu kulit dari jange, bukan bulu. Kata orang Arab kelelawar itu, iya kan? Dia punya sayap. Lahu ajnihatun min jildin raqiqin wala rishafi. Bagi kelelawar itu ada 2 sayap dari kulit yang licin, tidak pakai bulu. Pakai kasau atau pakai tulang. Baik. Kalau buruang nanya bawa tabang tu sayupnya tu dari bulu. Bulu tu minyak itu ringan. Jadi ambil buruang kodek kelelawar bakayu. Kalah buruang. Manci dan kencang. Apa tukar pengana kelelawar? Kalau diturui buruang kau nak bisa kalau kalah. Padahal salah nyo marau ke bawah, lari nyo semua nyo manci. Kelelawar mujur ndak tambah ke tabang lain. Lari semua nyo manci do talang di kelelawar kau. Sebab nyo lari kau sayuk nyo itu je. Kalah no manci. Batukar lo pengana kelelawar kau ni. Nyo pindah lo kate. Saat pindah kate itulah nyo diusia di buruang. Yang tak berpendirian. Lantekan sore dia teh materai. Panganang tak tetap. Raso kemanang kami yang jo kami. Raso kekalah tinggal. Kini raso kemanang lo kami badi ang tibo lo. Ang tak kami terima lej. Lari ke bawah. Nyusia lo dek menci. Sajak diusia menci itu. Kalau lawan tak ada kawan ni. Di darat di usia manci, di udara di usia buruang, tungkong mandok senyo ke dalam gua. Dek stresnya nyo tunggi ang kepalanya ke bawah. Itu sebabnya tu nyo stres. Dari matonya keluar ya mato campur darah. Di buruang kan nyo melian kepala, dia teh kepala ko talata utak turun ko dia teh. Makanya bapak-bapak kalau awak makan kan kepala ada teh pak. Makanya awak fikir kalau kenyang nak kau payah salat kau, payah rukuk. Kalau kamu makan tu taknya kalau awak pak tu nak bawa kenyang parunya tu. Siang malam makan panjang tu jadi dapat kabau. Lah lalu kabau tu pak hanya keluar makan tu boleh. Tu punya tu. Orang tu lah meniru itu makan kacang tojin juga lalu. Awak kalau tu digosok gigi supaya gigi kau nak punya nanti salik-salik makan tu itu yang memudahkan gigi kita busuk sakit karena banyak makanan di sana. Ada toge, ada tomat, ada segala macam. Di kalau tu di rahasian gigi. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat. Yang kedua tandanya kalalawa tu stres. Yang pertama kepalanya nya tunggian. Yang kedua ia mata berdarah. Yang ketiga tak berani keluar siap. Yang nanti hari malam lo kedua apa? Karena tak diterima masyarakat.
Inyo keluar malam tu tidak lupa mendengar kaji serupa awak tu menciluk jambu dah. Katanya masuk dah balik ke dalam gua. Orang yang seperti itu pendiriannya susah untuk meninggalkan buruk sangka. Kalau imannya tidak tetap. Nih. Tapi ada buruk sangka yang boleh. Buruk sangka ke mana? Ke diri kita. Ibu-ibu saja apabila pandai menggulai, membuat puju tadilah. Sejak apabila? Lama kan? Sejak diajar orang gaib. Orang gaib ambo itu juga. Tapi nak ambo perhatikan, sabalul gulai punju panggil ke beliau hidangan, beliau ambil je sendok ketek nyeletak di tapak tangan. Itu je. Anu Rasul. Garam, asin sambako atau kurang garam. Padahal membuat sambako lah berpuluh tahun, biarun picayo je masak awak lain. Dibitu-bitunya doang. Itu buruk sangko. Buruk sangko nan serupa itu untuk perbaikan kinerja masa datang. Itu boleh. Bertambah tinggi kualitas kerajaannya. Kalau kadiri awak buruk sangko. Ibu-ibu kalau kapai barale, kamu tukar baju jangan rancak tu. Barala monyo ibu tagak dicamin. Ambo jadi istri ambo dulu pak, lah sudah ambo makai pak, lah duduk lah ambo di kursi tamu, nyoalunya sudah, nan pakai anak jilbab, nan kode babiron kan, nan salendang ko basamean tu, bahwa itu nyo badan tu dicamin, padahal badan tu lah samo jo dorong lah samo, sekadang lah ketek bawah, alamu jo bacamin. Itu buruk sangko ke diri awak supaya kita rapi dalam perjalanan. Iya. Ambo kecil tu juga galak dah. Kalau ambo rapi nang kedape namo dah beko. De rapinya bini Ustaz Ristawardi itu leh. Tu mengkon bola mo tagak dicamin tu. Atagak dicamin serupa itu berburuk sangko supaya tubuh awak rapi kemapai. Ya kan? Malah ada sebagian ibu-ibu konyo cabui bulu hidungnya ke pai beralih. Ada penyapinya dia. Itu. Sebab di bulu hidung tu kalau ketika kita influenza, nyolak ke sinan. Bentuk kata kundu aja bentuk cindu kariang. Itu apa? Itu nanti berasi anak kepai beralih. Ya kan? Ciri hidung tu kan tak ada beda yo cindu dan hijau tu. Adi berasihan itu buruk sangko ke diri awak boleh. Tapi buruk sangko ke lain berdosa, apalagi kepada Allah kau buat sekandak pak, tak bisa kata. Ada ndak hari nan lamo lo hujan, kini kan lamo panen wak. Nan hujan panjang saya ada hari ndak? Ada sampai banjir kan? Jadi manusia aku nang kalama dinyo apa? Padahal ndak berkuasa. Iya kan? Dinyo ndaknya jan segala kelebihan. Allah ndak mau, ndak bisa diatur oleh manusia. Iya kan? Ini. Jadi jangan sekali-sekali berburuk sangka kepada orang, kepada suami, kepada istri. Antara buruk sangka yo curiga tu seketik betenya apa? Waspada perlu, curiga perlu, buruk sangka berdosa. Kalau kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, apa larangan dalam ayat itu mengkonan dipanggil orang beriman? Wala tajassasu,
Jangan suko mengungkit kesalahan orang. Bu, ibu nalah menikah 40 tahun, 45 tahun, atau lah sampai 50 tahun, tapi suami lah mati. Dalam 50 tahun itu kita suami istri bergaul, itu banyak pahit getirnya, banyak suka dan dukanya. Ya kan? Mungkin ada beliau yang dapat aib, ada kita yang dapat aib. Nah, jangan aib itu dibukakan kepada ibu kandung sendiri. Orang yang suka mencari kesalahan istrinya, nyobokaan aib istrinya tu ke amaknya. Amak awak nantak punya pertimbangan pak, nan seketik lo ilmunya, nanyo pemandangan awak, nyo salami nentunya. Kalau itu bini yang tinggal jalan lain. Jadi kita berumah tangga iko, saya cakap awak je bini itu pak, jadi dikaduan ke amak awak, tahan seseorang. Kalau tidak taluk dah lalu di rumah gak 3 hari, lalu saya disuruh menumpang jogarin. Tu makan saya sate si embur. Iya kan? Tidak pulang lah. Jadi cerita gerai. Banyak ambo jali rumah tangga aku pecah. Kalau diceritakan kita berantem dengan istri dan suami itu, diceritakan ke orang tua kita. Jangan. Pasti orang tua itu tagak ke anaknya. Tidak ke menantunya dah. Minta cara-carai atau cara-cara bini yang tu, atau ke anak memperusi, minta carai salah ke laki kau tu. Nyo anak saya entah banyak, dia orang membeli tanah, membeli sawah ke, membeli oto, di kau anak saya tambah banyaknya. Jadi akibatnya sangat besar kalau kita suka mencari-cari kesalahan orang. Yang disuruh itu apa? Mencari kesalahan diri. Diri awak kau kan masalah tiap hari kau pak. Nah ada orang batu awak dalam hari 8 jam kau ke 8 jamnya tu, ke 2 balik jam. Pasti ada yang salah. Maka itu yang akan dikoreksi. Termasuk kita berumah tangga di rumah. Ya kan? Aib suami jangan diceritakan ke orang. Kita simpan saja sendiri, sebab dia kita yang memakai. Sesuatu yang diceritakan keburukannya dipakai jo, itu namanya cilaku. Celaka namanya. Orang celaka itu masuk neraka. Wailul likulli humazatil lumazah. Siapa kita tiru Pak Ustaz? Tiru Nabi Adam. Bangun ke Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika keluar dari surga, bapak-bapak ibu-ibu, nan menggelincirkannya siapa? Nah, kalau dalam ayat itu tidak iblis apa? Setan. Fa'azallahu syaitan. Ya kan? Apa bedanya iblis dan setan? Kok kita lanjut ini kok. Ya kan? Jadi fa'azallahu syaitan. Syaitan yang di mana? Syaitan yang mengalir di tubuh. Itu kata Nabi. Begitu beratnya perjuangan kita melawan setan bapak dan ibu, karena setan itu mengalir di dalam peredaran darah. Coba bayangkan, darah awak nan pulang balik seluruh tubuh dipompakan di jantung sampai ke otak. Itu ada setan yang mengalir di aliran darah itu. Fazallahu masyaitan. Maka Nabi Adam diturunkan ke dunia oleh Allah dengan istrinya. Tapi ketika beliau bertemu di suatu tempat yang dikenal dengan nama Jabal Rahmah, dan di sanalah ditetapkan orang melakukan puncak ibadah haji, namanya wukuf. Kalau kita mengaji baca Quran, ada tampak berhenti, itu namanya
Waqaf. Abedanya jo wukuf. Uruhnya itu jo. Nambah beda barinya. Waqaf, wukuf. Jadi kalau ibu bapak pergi haji, tanggal 9 wukuf di Arafah. Apa artinya wukuf itu? Berhenti mengingat dunia semenjak matahari tergelincir sampai matahari terbenam. Berdiri mengingat Allah. Itu pengertian wukuf. Berhenti mengingat bisnis, berdiri mengingat Allah. Waktunya dari tergelincir matahari sudah kita salat zuhur dijamak dengan salat asar sampai salat maghrib. Berapa tuh wukuf. Kalau untuk beribadat, Pak, awak digoda iblis lo lama tuh, Pak. Tapi kalau berdoa tak kali putus itu dah. Waktu nanti pakai segitu tuh. Apa itu? Kalau dalam beribadah sakit baru awak lah nyoga dua de iblis. Apa ada tak mencari orang sudah assalamualaikum tak ada nanya waconya tagak pahit sekali. Itu digoda iblis tuh, Pak. Pahitlah kakadai balik orang banyak belanja aja. Kalau semayang orang diko lari orang ke tempat lain. Ini kan? Jadi kalau ada awak agama Islam tidak salat, keluar salah dari Islam nih. Menipu namanya. Dan ditipu saya hadiri awak. Akhirnya Allah ke Nabi Musa. Ya Musa, inni ana rabbuk, saya ini Tuhan engkau. Fakhla'na laika, bukalah sepatumu. Innaka bil wadil muqaddasi tua, engkau beramba di tanah suci. Wa anakhtartuka, sebanyak kurang engkau nanambo pilih. Pastami' lima yuha, dengarkanlah wahyu saya. Innani anallah, saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis salat li zikri, dirikan salat untuk mengingat saya. Jadi mengingat Allah itu harus panjang ketika salat. Ada orang kadang balik-balikan salat capek, mendoa sudah salat lama. Ya kan? Ada itu sebab mendoa sudah salat sajak dari subhanallah doa. Apa karihan mah? Lah terkajui-kajui orang di lekang salat menalun sudah. Ya kan? Kajui orang. Doa sudah salat panjang, salat nan wajib nyoba pendek mengerjakan. Nah, ini orang yang diganggu setan. Setan yang mana? Yang dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuraha. Fujur itu Pak. Itulah setan yang mengalir. Ketika Nabi Adam sudah bertemu dengan istrinya, berdua-dua dia mohon ampun kepada Allah. Tunggu bacaan doanya itu Rabbana zalamna. Kalau Nabi Musa minta ampun seorang ke Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi. Karenanya seorang saja Nabi Adam dek berdua je bininya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Contoh terjemahan. Ya Allah, kami berdua lah menganiaya diri kami, ya Allah. Sekiranya engkau tidak mengampunkan kami dan tidak belas kasihan kepada kami, kami semuanya jadi orang rugi. Rabbana zalamna, kami telah menganiaya diri kami. Kamilah diniayo setan, ya Allah. Anda itu yang ngiceh dah. Allah mengiceh engkau di dalam Quran, nyo diniayo setan. Tapi Nabi Adam mana tabayang denyo. Setan memang itu kerajonyo. Bamang kawamu awang diri nanya katai. Bang ko namu hang dam atong ko minta ampun dak nyo singguang setan lo nanyo salah tu di. Itulah kerajoa sampai mati Pak. Jangan menyalahan orang. Salahanlah di
diri. Kan banyak orang, bang kau panik, jadi kurang lah banyak nak buat maksiat, kurang panjang senananya tak ada cik. Aku nak saya indah sabui kita lah banyak bermaksiat. Jangan kurang saya. Kita, sebab kita sama saja dengan orang itu. Ya kan? Itu yang kriteria Nabi Adam amuah menyalahan dirinya, tidak menyalahan setan. Tapi ampunannya itu diterima oleh Allah. Saja ia minta ampunlah diterima Allah tu, ya kan? Maka dia tidak bikin lagi dosa. Akhirnya Nabi Adam itu nanti masuk surga. Kalau dapat lo masuk surga, Pak, awaklah bisa sama je Nabi Adam. Anak sama tinggi sama, Pak. Jadi nama pendek-pendek di dunia gini gua sabar saja. Asal masuk surga nanti setinggi Nabi Adam. Di sana orang sama tinggi sendiri, Pak. Kulit sama putih, anak hitam-hitam kaliang gua sabar saja. Nanti di surga putih. Tapi kalau masuk neraka lebih hitam dari kolah. Mudah-mudahan mudah jalan ibu dan bapa ke surga semuanya. Bapak tun lambo cedi. Di mana letak jalan ke gugut? Dakiknya tanah nan data. Di belakang ada kuda bendi. Bendi nan nacok pai kabania. Di ma cako pintu ke masuk. Sinan lo pintu ke keluar. Lapehlah kami ke padang jomuko nan janih jo hati nan suci. Kami berkira lo ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.